Every day, we do a lot of great things. But these won't last long. Influence others with our words and actions, with values that we live in. When we live faithfully to God, we leave legacy for the next generation. Legacy is not leaving things for people. Legacy is leaving something in people. Legacy Builder. Seperti yang kita tahu bahwa sepanjang bulan Juni, tema yang akan kita bahas adalah Legacy Builders. Apa yang dimaksud dengan Legacy Builders yang akan kita bahas ini? Kita perlu tahu bahwa setiap orang Kristen memiliki tanggung jawab untuk meneruskan imannya kepada orang lain. Itu sebabnya kalau saudara membaca firman Tuhan, maka saudara akan menemukan ada banyak perintah untuk kita bersaksi. Menyaksikan iman kita kepada orang lain. Kita juga mendapat perintah untuk memberitakan Injil. Supaya orang lain juga mengenal Tuhan Yesus. Tetapi ada satu hal juga yang menjadi tugas kita, yang kita nggak boleh lupa. Yaitu kita harus saudara-saudara meneruskan iman kita bukan hanya kepada yang satu generasi. Tetapi meneruskan iman kita kepada generasi yang berikutnya. Kalau orang tua kepada generasi berikutnya bisa kepada anaknya. Dan anak kepada cucunya. Dan meneruskan iman kepada generasi berikutnya, inilah yang disebut dengan legacy builder. Dan kita semua punya tugas untuk meneruskan iman kita kepada generasi berikutnya. Dan di dunia ini Tuhan sudah menunjuk satu bangsa yang secara spesifik dapat tugas dan dapat kepercayaan dari Tuhan untuk memelihara hukum Tuhan. Memelihara perintah Tuhan. Saudara tahu nggak sih kalau perintah Tuhan itu nggak dipelihara, lalu tidak dari generasi demi generasi diteruskan, saya khawatir kita udah gak punya Alkitab sekarang. Kenapa? Udah pada lupa semua orang. Tapi kenapa Alkitab bisa diterjemahkan pada akhirnya? Karena ada satu bangsa namanya Israel yang dapat tugas untuk jadi legacy builder tadi. Meneruskan imannya kepada generasi berikutnya. Walau kita tahu bahwa orang Israel seringkali gagal. Dan kalau orang Israel gagal untuk meneruskan imannya pada generasi berikutnya, kita lihat generasi itu menjadi generasi yang gagal, kacau, gak bermoral. Karena apa? Karena iman dari yang lebih tua itu gak turun kepada yang lebih muda. Gak turun pada generasi berikutnya. Nah coba kita baca saudara-saudara dalam Mazmur 78. Ayat 1-8 ini adalah nyanyian dari Nabi Asaf. Asaf ini yang menyampaikan pesan Tuhan. Supaya kita ingat bahwa kita harus meneruskan iman kita. Dan Asaf juga sedih karena orang Israel sering gagal. Saya baca ya. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Yang telah kami dengar dan kami ketahui. Dan yang kami diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Jadi ini Israel harus terima dulu nih iman. Firman yang disampaikan dari nenek moyang. Ya. Terus ayat 4. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan. Dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberikannya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian. Supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Tetapi memegang perintah-perintahnya. Ayat 8 ini sedihnya nih. Israel seringkali gagal meneruskan iman pada generasi berikutnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka. Angkatan pendurhaka dan pemberontak.
Angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Ya, sampai di sini saudara. Jadi ayat yang kita baca ini adalah nyanyian kesedihan Asaf akan kegagalan dari Israel yang lupa untuk meneruskan iman kepada generasi berikutnya. Nah, saudara-saudara, dari ayat-ayat ini maka saya menyimpulkan intinya adalah legacy builder is a generation bridge. Jadi kita sebagai legacy builder, orang yang membangun warisan, itu adalah sebenarnya penghubung generasi. Atau generation bridge. Kita sudah terima dari orang tua kita, iman. Nggak tiba-tiba saudara semua jadi percaya Yesus kan, pasti ada yang ceritain, betul nggak? Kebanyakan orang tua atau teman. Nah itu nggak boleh berhenti di kita. Kita ini adalah legacy builder. Legacy builder is a generation bridge. Menghubungkan kepada generasi berikutnya. Jadi tugas kita adalah meneruskan tongkat estafet. Dari orang yang lebih tua, tongkat estafet ke tempat kita. Kita sudah terima imannya. Kita nggak boleh simpan itu tongkat estafet, kita harus sodorkan itu kepada siapa? Generasi berikutnya. Nah, coba kita ulangi, kita bedah ayatnya dengan cepat nih. Ayat 2 sampai 3 dulu. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Yang telah kami dengar dan kami ketahui. Dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Jadi yang pertama adalah kita terima dulu. Cerita. Cerita tentang apa? Tentang iman. Tentang hukum Allah. Tentang firman Tuhan. Dari siapa? Dari yang lebih tua. Kepada kita. Tapi nggak boleh berhenti di kita. Terus ayat selanjutnya, ayat 4 sekarang. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Ayat 6. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian. Ini penting. Angkatan sesudah kita mesti kenal Yesus yang sama. Ya, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka. Lalu anak yang sudah kita ceritakan imannya akan cerita kepada anak-anaknya lagi. Sebab kalau kita tidak mewariskan iman kepada generasi berikutnya, bisa dibayangkan gak 3-4 generasi kemudian? Yesus siapa ya Yesus ya? Oh dia luar biasa. Di mana luar biasanya? Gak pernah tahu. Karena tidak ada yang mewariskan iman kepada generasi berikutnya. Makanya saudara perhatikan dalam perjanjian lama, kalau saudara perhatikan mereka doa. Mereka bilangnya apa? Allah Abraham, Ishak, Yakub. Saudara pernah berpikir gak kenapa disebut Allah Abraham, Ishak, dan Yakub? Sebenarnya intinya adalah Tuhan itu adalah Tuhan atas generasi. Bayangkan kalau Abraham imannya tidak disalurkan, tidak diteruskan kepada Ishak. Apalagi dengan Yakub. Saya percaya kalau Yakub bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa karena ada yang meneruskan iman dari kakeknya Abraham. Siapa yang meneruskan iman Abraham kepada Yakub? Siapa? Ishak. Jadi Ishak menerima dari Abraham, ini tongkat estafet, lalu disalurkan tongkat estafet kepada Ishak. Saudara jangan anggap enteng yang namanya tongkat estafet. Amerika pernah merasakan pahitnya, gagal menyerahkan tongkat estafet. Saudara tahu dalam Olimpiade modern, Amerika hampir tak terkalahkan. Kalau lomba, lari, estafet, 4 kali 100 meter, nggak ada yang ngalahin Amerika. 75% dalam lomba-lomba Olimpiade modern dimenangkan oleh Amerika. Kenapa? Karena 4-4-nya pelari estafetnya Amerika itu larinya cepat semua. Mereka gabung jadi satu tim. Tapi terjadi pada Olimpiade tahun 1996, Amerika kalah. Dalam lomba lari estafet 4 kali 100 meter, Amerika kalah di final. Kalahnya sama siapa?
sama Kanada. Lalu saudara mungkin tanya, kalau gitu Kanada pelari-pelarinya hebat dong, lebih cepat. Enggak. Amerika kalahnya bukan kalah cepat. Tapi Amerika kalah, saudara tahu kenapa? Karena gagal menyerahkan tongkat estafet dari satu pelari kepada pelari yang lain, membuat dia gagal menjuarai. Dan akhirnya pelari Amerika itu didiskualifikasi. Jadi sama juga dengan generasi zaman ini, saudara-saudara. Kalau kita gagal mewariskan iman kepada generasi berikutnya, Indonesia bisa seperti Korea Selatan. Saudara ingat Korea Selatan? 20 tahun yang lalu saya masih ingat. Semua pendeta Indonesia kalau pengen gerejanya maju harus belajar ke Korea Selatan, betul nggak? Karena di Korea Selatan itu penuh dengan gereja-gereja yang dahsyat. Satu gereja jemaatnya bisa 1 juta. Pendetanya namanya pendeta Dr. Cho Yonggi. Hebat. Tapi saudara tahu, pada zaman keemasannya orang Kristen dari 15%, 20%, 30%, 40%. Kekristenan meroket dengan luar biasa. Saudara tahu sekarang angka kekristenan turun berapa persen? Turun lebih dari 20%. Dan yang menyedihkan, gereja-gereja itu tetap penuh. Tapi masalahnya nggak ada anak muda. KKR di stadion-stadion besar penuh dengan orang-orang. Tapi yang datang gocap ke atas. Yang jigo ke bawah. Senangnya K-pop. Senangnya lagu-lagu ya dengan budaya mereka. Apakah saudara ingin itu terjadi di Indonesia dan ingin terjadi di NDC? Oh, NDC diberkati jemaatnya. Kan kita semua tambah tua nanti. Bagaimana dengan anak-anak kita? Kalau kita tidak berhasil mewariskan iman kita kepada anak kita nggak mau ke gereja. Mereka nggak kenal Yesus. Tuhanmu siapa? Beda sama Tuhanku. Dan ini yang dialami oleh bangsa Israel dan tertulis dalam ayat 8. Asaf dengan sedih berkata dalam ayat 8. Dan jangan seperti nenek moyang mereka. Angkatan pendurhaka dan pemberontak. Angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Kenapa? Karena mereka gak peduli dengan menyalurkan iman mereka kepada generasi berikutnya. Dan generasi berikutnya gak kenal Tuhan. Bandingkan dengan pada zamannya Rasul Paulus. Ada anak muda yang keren dipakai Tuhan. Ganteng, cinta Tuhan. Namanya siapa? Timotius. Timotius itu hamba Tuhan muda yang keren, diurapi Tuhan. Saudara tahu dari mana Timotius dipakai Tuhan? Nah ini yang Paulus bilang. Coba kita lihat 2 Timotius pasal 1 ayat yang kelima. 2 Timotius pasal 1 ayat yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Jadi Paulus waktu berpikir ini anak muda keren ya. Ganteng, cinta Tuhan, hidupnya lurus. Jadi dia bilang aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Terus yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu. Siapa neneknya? Lois. Dan di dalam ibumu siapa? Eunike. Dan Paulus bilang yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ini sama seperti Allah Abraham, Ishak, Yakub. Pertama Allahnya Lois, neneknya. Tapi Lois menyerahkan tongkat estafet, menyalurkan imannya, mewariskan imannya kepada siapa? Eunike. Eunike kemudian terima tongkat estafet gak dipegang, dia menyalurkan tongkat estafet, dia menyalurkan imannya pada generasi berikutnya, yaitu kepada anaknya yang bernama siapa tadi? Timotius. Jadi ini penting sekali saudara. Saya gak anti orang itu umur gocap baru terima Yesus. Tapi kalau kita baru bertobat umur 50-60 tahun, ini tinggal dikit. Makanya kita sekarang fokus pada next gen. Fokus pada youth, teen, kids. Memang kita harus anggarkan dengan anggaran yang lebih besar mungkin untuk tahun-tahun depan. Tapi mereka generasi akan meneruskan. Kita harus mewariskan iman kepada mereka.
Satu kali penginjil di El Modi bikin KKR. Selesai KKR malam itu ada yang bertanya, Bapak di El Modi berapa orang yang bertobat? Di El Modi menjawab 2,5 jiwa. Wah, kaget nih orang. Kok yang bertobat 2,5 jiwa? Lalu dia berpikir, oh 2 itu mungkin yang udah dewasa. Setengah yang kecil. Jadi, oh 2 orang dewasa, 1 orang kecil ya. Oh kamu kebalik, kata di El Modi. 2 anak kecil, 1 orang dewasa. 1 orang dewasa udah tinggal dikit, hitung setengah katanya. Nah 2 ini anak kecil hitung 1. Jadi 2,5, 2 anak kecil, 1 orang tua. Pulsanya hampir habis. Mungkin ada beberapa kita yang bertobat ketika kita sudah dewasa. Dan puji Tuhan. Tapi kalau mau jujur saya bilang, kalau kita mau jujur, walaupun kita bersyukur, mendingan bertobat lebih muda atau udah tua? Tentunya masih muda. Kenapa? Anda punya waktu untuk melayani, Anda punya waktu untuk melakukan sesuatu bagi kerajaan sorga. Nah, jadi ini penting sekali untuk kita sebagai orang Kristen, anak Tuhan, orang tua, kita ini legacy builder. Kita generation bridge, kita adalah jembatan generasi. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah yang kita wariskan itu apa? Apa yang kita wariskan? Inheritance of legacy builder itu apa? Warisan legacy builder itu apa? Mari kita baca ayat 4. Ya, Mazmur 78 ayat 4. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak kami, anak-anak mereka. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Ceritakan itu kan membagikan iman. Menyalurkan, mewariskan iman. Ada 3 di sini. Ya, akan kami ceritakan ke angkatan yang kemudian, apa yang pertama? Puji-pujian kepada Tuhan. Ini yang pertama. Dan yang kedua apa? Kekuatannya. Generasi berikut harus tahu kekuatan Tuhan. Yang ketiga apa? Dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Mari kita bahas dengan cepat satu persatu, saudara. Yang pertama tadi, saudaraku, apa yang kita wariskan? Nomor 1 adalah puji-pujian kepada siapa? Tuhan. Orang tua yang suka memuji Tuhan akan mempengaruhi kehidupan rohani anak-anaknya. Jadi kalau di sini saudara punya anak-anak yang sudah menikah, tiap pagi bangun tidur nyanyi. Ya, nyanyi, aku memuji kebesaran-Mu. Atau nyanyi lagu-lagu apalah, lagu puji-pujian. Itu kalau anak-anak dengar, itu membagikan iman, mewariskan iman. Sebab kata-kata dalam pujian itu pasti banyak ayat, banyak sesuatu yang bagus. Jangan nyanyi nyinyir, beda. Begitu bangun ngomong ngoceh inilah, itulah, pembantu beginilah, suami saya beginilah, istri saya beginilah, rumah saya kurang gede lah, makanan gak enak lah. Itu beda. Pertanyaannya lagu apa yang didengar oleh anak-anak saudara? Saya gak anti lagu sekuler. Gereja kita NDC, gereja yang modern terbuka, jemaat nyanyi lagu sekuler gak apa-apa. Kenapa saya ngomong gini? Karena ada beberapa gereja yang melarang jemaatnya, apalagi pelayan Tuhannya, menyanyikan lagu-lagu dunia katanya. Mereka pakai istilah lagu dunia. Walaupun semua lagu kita nyanyikan di dalam dunia. Tapi dipisah, ada lagu dunia, ada lagu sorga. Atau lagu rohani. Ada beberapa gereja yang menerapkan secara tegas pelayan Tuhan yang ketahuan menyanyikan lagu-lagu sekuler, lagu dunia akan diskors 3 bulan tidak boleh naik mimbar. Sama seperti ada peraturan tidak boleh nonton. Tapi kan dunia berubah, sekarang nonton gak masalah. Tapi dulu nonton tuh dosa besar. Padahal banyak film yang bagus juga. Tapi intinya adalah lagu-lagu apa yang didengar oleh anak-anak Anda. Jangan sampai anak-anak kita lebih mengenal Blackpink. SNSD apa tuh? SNSD. K-pop. Lagu-lagu pop lainnya daripada lagu pujian kepada Allah. Lagu-lagu rohani adalah sarana yang efektif untuk memperkenalkan Tuhan serta mengajarkan nilai-nilai rohani.
Kenapa? Karena generasi ini dikepung oleh budaya yang berpotensi menarik mereka semakin jauh dari Tuhan. Bila kita tidak menanamkan nilai-nilai kebenaran Alkitab dalam hidup mereka lewat pujian dan penyembahan. Saya dorong saudara semua, belilah CD lagu-lagu rohani. Dan jangan lupa lagu NDC Worship. Loh kan kita semua diberkati dengan lagu-lagu NDC Worship. Tapi lagu-lagu rohani yang lain banyak. Jadi hidup kita harus banyak pujian. Itu menanamkan nilai-nilai. Itu warisan iman yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, warisan dalam bentuk apa? Yaitu kita memperkenalkan kekuatannya tadi. Artinya kita harus mengajar kepada generasi berikutnya untuk mengandalkan kuasa Tuhan. Dan memperkenalkan kekuatannya yang luar biasa. Orang tua harus melibatkan anak ketika ada masalah. Bukan melibatkannya gimana, ngajak mereka berdoa. Sebab kalau dari tidak sejak dini mereka diajar untuk mengandalkan Tuhan, saya khawatir. Anak-anak zaman sekarang pakai logikanya makin kenceng. Saya nggak bilang pakai logika nggak boleh. Bahkan saya sebel kalau ada orang yang bilang, kita jangan pakai otak katanya. Kalau kita tuh percaya pada Tuhan jangan pakai otak. Saya bingung kalau nggak pakai otak, pakai dengkul. Pakai otak nggak dosa, apalagi otak yang diurapi Tuhan. Amin saudara. Tapi kalau anak kita kirim ke Amerika, kita kirim kuliah di universitas keren. Pulang-pulang, ini kesaksian banyak orang tua loh yang berkeluh kesah. Anak saya kirim jauh-jauh ke Amerika, hanya untuk pulang dan maki papi maminya bodoh katanya. Papi mami itu bodoh. Nggak make sense, Alkitab tuh nggak make sense katanya. Kenapa kita muncul anak-anak generasi seperti itu yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal kuasa Tuhan? Karena nggak ada saudara membangun itu warisan iman. Ya, itu sebabnya kita harus melibatkan anak kita berdoa ketika ada masalah supaya mereka kemudian mengandalkan Tuhan ketika ada persoalan mereka berdoa. Ingat saudara. Dalam hidup ini gak semua bisa diselesaikan dengan kepandaian kita. Ada banyak hal yang kita gak bisa tahu, gak tahu mau mikir apa. Tapi kalau kita belajar mengandalkan Tuhan dan kita menanamkan nilai itu, mewariskan iman kepada anak-anak kita, maka kita akan punya anak-anak yang walaupun pinter, cerdas, pendidikan tinggi, tapi percaya kuasa Tuhan. Bahwa Tuhan kuasanya tidak berubah dulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya kuasa Tuhan tidak berubah. Semua bisa berubah, pemerintahan berubah, budaya berubah, teknologi berubah. Tapi Alkitab berkata kuasa Tuhan tidak berubah. Dia sanggup mengerjakan sesuatu yang menurut orang bilang gak make sense tadi. Yang gak masuk akal tadi. Karena memang iman melampaui akal kita. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan ini perlu anak kita ngerti ini. Makanya kalau anak kita minta beli mobil, beli. Jangan begitu. Nanti lama-lama anak kita menggampangkan. Papi beliin mobil Mercy, doa ya. Tuhan kirim berkat. Tahan sebulan, doa dulu. Wah ini Tuhan kasih berkat. Nah, jadi dia mulai mengandalkan kuasa doa. Jangan anak bilang, papi beliin saya mobil ya, Mercy 1. Beli 5, tanggung. Papi beliin saya rumah 1, tanggung, beli 5. Lama-lama anak nanti mengandalkan papinya dan mengandalkan duit. Dia pikir duit itu is everything dan bisa menyelesaikan semua masalah. Wariskan iman dengan cara mereka mengenal kuasa Tuhan. Mengandalkan Tuhan, nanti beda. Saya kepengen di gereja nih yang bukan orang bego-bego, bukan. Bego-bego yang suruh apa gak bisa, andalkan Tuhan. Itu bukan andalkan Tuhan, itu males. Saya pengen saudara pinter, cerdas, belajar terus, hebat. Tapi saudara orang yang tidak pernah mengandalkan diri sendiri. Saudara mengandalkan Tuhan, percaya kuasa Tuhan. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu hebat. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, warisannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk menceritakan perbuatan-perbuatan ajaib yang kita alami.
Kita bisa mewariskan iman kepada anak kita, kepada generasi yang berikutnya dengan cara apa? Cerita. Setiap ada kesempatan cerita. Jangan cerita soal mobil, cerita itu aja, cerita mode. Cerita, papi dulu gak punya duit. Rumah ini mujizat. Tuhan yang tolong. Tuhan baik. Jadi kita mesti cerita. Cerita apa? Pekerjaan Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib kita alami. Ibu saya seorang pendoa. Istri hamba Tuhan. Seringkali waktu kecil, ya saya sebagai anaknya ikut susah jadinya. Ayah saya seorang banker yang dipanggil Tuhan melayani satu pulau kecil. Kadang-kadang makan susah. Tapi ibu saya berdoa. Dan herannya dari beberapa anak cukup banyak yang suruh diajak doa tuh saya. Padahal malas doa. Saya masih SD, kurus. Ini karena Tuhan juga nih begini nih. Jadi ibu saya doa tapi saya seperempat jam udah tidur saya. Ngantuk, ibu saya doa. Terus tiba-tiba dia buka mata. Yosia, temenin mami, kita tunggu di depan. Nunggu apa mami? Di depan gak ada yang ditunggu. Depan tuh cuma jalanan, terus itu tambak, terus laut. Sepi banget kota kecamatan itu. Saya bisa tidur di tengah jalan 1 jam, gak ada satu mobil pun yang akan menggiles saya. Sepi banget. Tunggu di depan nunggu apa? Tadi Tuhan bilang akan kirim bantuan. Kita gak punya duit. Kita makan telur aja jarang. Telur itu cuma 1, saya berempat bersaudara. Itu telur 1 tuh mahal tuh. Itu harus didadar, campur air dikit, garam supaya banyak. Kalau goreng itu dilebarin, dilebarin. Lalu bagi 4. Lebar tapi crispy. Tipis banget. Kita nggak ada duit. Ibu saya bilang tunggu di depan. Bener loh. Makanya menceritakan perbuatan ajaib Tuhan itu penting. Kenapa? Itu membuat saya dapat warisan iman yang membuat saya itu percaya yang gak mungkin itu mungkin, yang gak ada itu ada. Dari mana? Belajar dari orang tua. Setengah jam datang bapak-bapak dari Surabaya, nyebrang lautan. Ini rumahnya Pak Abdi Saputra ya. Bapak saya Abdi Saputra kan, saya Abdi Saputra makanya. Iya, saya 3 malam ini mimpi terus. Suruh ke kota ini, suruh ke kota ini. Oh, untuk apa? Kasih bantuan tuh pendeta udah nggak bisa makan. Jadi itu orang datang jauh-jauh hanya untuk kirim 1 amplop, habis itu pulang. Sampai hari ini kita nggak tahu namanya siapa. Ibu saya bawa ke dalam doa buka 20.000. 20.000 itu bisa beli beras untuk 10 hari, beli gula, beli telur. Jadi kita telurnya nggak lebar, itu ceplok-ceplok itu waktu itu. Ceplok telur. Dan kisah-kisah seperti ini harus diceritakan. Saya cerita sama anak saya, papi ke Jakarta tidak punya teman. Tidak ada sponsor. Jadi kalau orang nekat. Hari ini ada, dia mesti tahu bukan karena papinya pinter, yang lebih pinter banyak. Yang lebih keren banyak. Tapi Tuhan sudah memilih kita. Tuhan sudah mengurapi kita. Dan Tuhan sudah memberkati kita. Untuk kita berada di Jakarta dan jadi berkat. Mana kepikir. Jemaat dulu cuma 15. Mentok sono, mentok sini 15. Gang buntu lagi. Kita gak pernah berpikir hari ini, kenapa? Kita mesti cerita sama anak kita. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Tujuannya apa? Lewat kita puji-pujian, lewat kita mengandalkan Tuhan. Lewat kita cerita perbuatan Tuhan. Ayat 7 tadi, coba kita baca. Ayat 7. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah. Dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Tetapi memegang perintah-perintahnya. Jadi iman dari orang tua itu ngalir kepada anaknya atau ngalir kepada generasi berikutnya. Bisa anak, bisa orang-orang yang di bawah kita yang lebih muda. Kita bagikan iman kita supaya apa? Supaya mereka percaya kuasa Tuhan. Percaya mujizat, percaya firman-Nya ya dan amin. Dan kita mewariskan iman kita kepada generasi berikutnya. Yang setuju dan percaya katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.
Saya mengambil data dari Bilangan Research Center. Dia bikin riset dan bilang begini. Orang tua menjadi sosok yang penting dalam menuntun seorang anak mengenal Tuhan Yesus. Itu 73%, saudara. Sementara peranan hamba Tuhan hanya 10,6. Jangan ngarepin pendeta untuk didik anak saudara, salah. Tetapi persoalannya, ironisnya hanya 23% orang tua yang dianggap baik dalam membimbing kerohanian anaknya. Masa ada jemaat datang bilang gini sama saya tahu NDC ini gereja bagus. Dan saya ingin buktikan bahwa NDC gereja bagus. Saya bawa anaknya masih kecil, ikut kids church, ikut sekolah minggu maksudnya. Dan kalau memang benar NDC gereja bagus, dalam 1 tahun anak saya ikut sekolah minggu, pasti hidupnya berubah. Saya jawab, saya nggak setuju Pak. Anak Bapak ikut sekolah minggu dalam seminggu cuma 1 jam. Kalau Bapak mengandalkan 1 jam ketemu guru sekolah minggu untuk merubah iman anakmu, nggak fair dong. Orang 24 jam kali 7 hari tidur sama kamu, makan sama kamu, satu rumah. Benar nggak saudara? Jadi apa yang harus dilakukan oleh orang tua adalah orang tua lah yang bertanggung jawab untuk iman dari anak-anaknya. Yang setuju katakan amin. Jadi siapa yang tanggung jawab untuk generasi berikut? Bukan hanya anak tapi untuk generasi berikut, untuk next gen. Siapa yang bertanggung jawab? Khususnya orang tua. Ada satu video, ini video sebetulnya gambar juga gak gitu bagus, gerejanya juga gak bagus. Maksudnya biasa aja. Cuma saya cukup terkesan waktu saya lihat video ini. Anak-anak bisa nyembah Tuhan gak kalah sama orang dewasa. Nah sekarang di banyak gereja, orang tuanya nyembah Tuhan, anaknya main-main di bawah, teriak-teriak. Ada yang lari-lari lagi sampai ke mimbar. Maminya, bagus, bagus. Semua orang terganggu, dia bagus, bagus. Gak ngapa-ngapain, sampai gregetan aja yang lihat. Nah ini videonya, cuma 1 menit saudara. Nah maksud saya putar video ini saudara lihat bahwa anak-anak gak kalah loh nyembahnya. Tapi sekarang banyak gereja, anak-anak tuh kalau terpaksa dibawa dalam gereja, dia gak bisa ngikut nyembah. Dia gak kenal iman orang tuanya. Dia gak kenal Yesus yang dipercaya sama bapaknya. Dia gak percaya kepada Yesus yang dipercaya sama maminya. Jadi beda aliran. Tapi mau gak kita menjadi orang yang meneruskan iman kita. Supaya jangan sampai yang terjadi di Korea Selatan kehilangan satu generasi. Gerejanya besar yang datang banyak tua semua, generasi mudanya hilang. Bahayanya apa? Kehilangan satu generasi. Generasi berikutnya kemana? Kita gak tahu. Makin gak kenal Tuhan. Saya ingin tutup dengan perkataan dari Billy Graham. Penginjil besar Billy Graham bilang begini, warisan terbesar yang dapat diberikan seseorang kepada anak-anaknya bukanlah uang atau materi yang berhasil dikumpulkan selama hidupnya, tetapi warisan karakter dan iman. Kita kadang-kadang pusingin anak kita sekolah di paling hebat.
kuliah di tempat yang paling hebat, tapi mereka nggak punya iman. Padahal yang paling penting bukan pengetahuan. Kita punya karakter Kristus, iman kepada Tuhan yang benar. Itu jauh lebih penting. Berapa banyak orang hari ini nangkap pesan Tuhan dan sudah menjadi legacy builder. Angkat tangan saudara. Kita meneruskan iman pada generasi berikutnya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Legacy is not leaving things for people. Legacy is leaving something in people. Legacy Builder.